Oke, baik. Terima kasih Mas Anton untuk pembukanya yang luar biasa. Semangat pagi ya rekan-rekan semua ya. Ini saya senang sekali diundang sama Jasa Marga ya. Saya sudah cukup lama sebenarnya kenal dengan Jasa Marga. Jadi sudah beberapa kali saya datang ke kantor ya, ketemu dengan Pak Bakti, terus dengan Pak Bagus juga gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman juga suka ada beberapa kalau nggak salah ya suka datang di webinar-webinar yang saya selenggarakan. Karena saya suka sharing nih kalau lagi ada webinar saya WA Pak Bakti. Pak Bakti ini ada webinar, saya lagi webinar nih. Siapa tahu ada teman-teman yang mau ikut join gitu ya. Nah tadi sudah dibuka oleh Mbak Ira, Mas Anton gitu ya. Ini topiknya namanya ambidexterity. Itu binatang apa sih gitu. Ambidex ini kan kayak dakdex itu apa saudaranya Pertadex gitu. Pertadek yang lagi naik itu ya, atau saudaranya obat-obatan atau apa gitu kan. Terus apa hubungannya dengan bisnis, apa hubungannya dengan leadership kepemimpinan gitu kan. Nah, selama 1,5 jam ke depan ya Mas Anton ya, nanti saya akan paparkan dulu nih materi selama kurang lebih 30-40 menit. Nanti teman-teman bagi yang mau bertanya, bagi yang mau komplain juga boleh, yang mau mendebat juga boleh. Ini yang namanya diskusi itu terbuka, nggak ada. Ini bukan kuliah gitu ya. Kuliah pun kalau Anda ikut kuliah saya juga nggak pernah melarang orang mendebat gitu ya. Tapi yang ngasih nilai tetap saya sih. Ancaman itu. Kalau kuliah, ini kalau webinar kan nggak ada nilai-nilaian kan. Jadi kalau mendebat, nggak setuju, komplain, nah bebas-bebas saja. Intinya kita adalah sharing session. Kalau di dalam ilmu manajemen namanya adalah knowledge sharing, bagian dari knowledge management gitu ya. Saya akan buka, saya izin buka materinya. Nanti materinya bisa minta ke, saya nggak tahu nih, ke Mas Anton atau ke Mbak Ira. Monggo silahkan diambil atau diambil di mana saya persilahkan untuk panitia ya. Saya izin share dulu. Sudah terlihat ya Mas Anton ya? Sudah, Pak Dokter. Oke, saya akan share screen dan di oke. Tadi udah sebutin sama Mas Anton nih. Jadi saya ini bukan dosen aslinya. Dosen itu pekerjaan sampingan lah, apa ya? Ya mengisi waktu lah. Karena aslinya saya seperti teman-teman semua. Jadi aslinya saya ini adalah praktisi ya. Saya kebetulan karena S1 saya dari teknik pertambangan, banyak bekerja di perusahaan-perusahaan tambang, kemudian sesudahnya di berbagai macam industri, kemudian agak cukup lama di human capital seperti Mbak Ira ya, sampai kemudian 7 tahun, 8 tahun terakhir ini saya adalah konsultan bisnis, konsultan HR, strategik, dan sekarang lagi sering banget membantu teman-teman di BUMN juga. Sekarang klien saya paling banyak malah di BUMN ya, Pertamina Group, PGN, kemudian macam-macam lah. Mungkin di separuh BUMN saya sudah pernah menjadi konsultan di sana. Nah, saya akan membawakan tadi materinya ya, tentang ambidextrity. Apa itu sebenarnya? Binatang apa sih ambidextrity gitu ya? Nah, agendanya itu ada 3 nih. Supaya clear dan loud and clear. Ini nanti selesai dari harapan saya sih ya, selesai dari kita webinar ini teman-teman sudah memiliki gambaran yang jelas ambidextrity itu apa sebenarnya. Organisasinya harus seperti apa dan apa peran kita sebagai individu, sebagai personil, sebagai karyawan, sebagai pemimpin di organisasi. Nah, makanya ada 3 agenda yang akan kita lewatin teman-teman semua. Yang pertama akan berbicara definition dan konseptualnya itu seperti apa sih sebenarnya ambidextrity itu. Kemudian yang berikutnya organization framework-nya apa. Jadi ambidextrity itu mulainya dari organisasi dulu, bukan dari orang. Jadi organisasi dulu yang diminta ambidex. Nanti karena tadi udah disebutin sama Mas Anton sama Mbak Ira, dunia ini makin VUCA. Nanti akan saya putarkan sebuah video yang menggambarkan itu. Dan kemudian at the end, what is your role? What is our role in the organization? Agar supaya performance dari organisasi kita bagus. Tadi saya dengerin Mbak Ira bilang supaya market share-nya Jasa Marga tetap nomor 1. Sekarang kan masih nomor 1 kan. Tetap nomor 1, tambah banyak, tambah besar. Dan kemudian yang paling penting adalah apa? Bottom line-nya juga bagus gitu ya. Top line-nya bagus, bottom line-nya juga bagus. Nah, itu yang dibutuhkan di organisasi gitu ya. Oke, kita akan mulai ya teman-teman ya. Nanti
bagi yang mau bertanya, katanya di chat box dulu, nanti akan dipilih sama panitia, Mas Anton, untuk siapa yang nanti akan bukan dibacakan, nanti akan interaktif dengan saya, boleh supaya lebih engage, supaya lebih menarik ya. Saya akan bukakan dulu nih. Coba teman-teman perhatikan semua, saya akan bukakan sebuah video yang menggambarkan perubahan-perubahan the biggest company in the world dari sekian tahun yang lalu, dari 2001 sampai dengan 2020-an. Ini 10 besar ya di dunia. Oke, cukup ya untuk pembukaan. Supaya agak interaktif sedikit nih, saya mau nanya ya. Ini ada nama-namanya ya. Saya mau nanya Mbak Tansya siapa nih? Mbak Tansya ya, tulisannya ya. Ya Mbak Tan siapa di sini Mbak? Di depan ini. Mas Anton ini siapa nih Mbak ini? Yang pakai kacamata nih? Yang jet roster, Pak Dokter. Ya, jet roster. Ya. Oke, yang Tansya. Mohon panitia agar di unmute ya. Ya. Ya, halo. Ya. Halo, semangat pagi kan? Saya bilang itu semangat pagi, bukan selamat pagi sih. Semangat pagi. Jadi semangatnya walaupun udah sore, sudah nunggu buka gitu masih semangat pagi. Mbak Tansya, tadi ngeliatin nggak itu video Mbak? So, what is your conclusion Mbak? Secara sekilas. Apa yang didapat? Apa yang terjadi ya?
di 20 tahun terakhir? Jadi tadi dari videonya saya lihat bahwa memang growth dan sustainability selalu berubah, Pak. Oke, Perusahaannya ya. pun yang masuk di situ selalu berubah gitu. Oke. Lumayan lah. Bagus. Oke, saya ke berikutnya. Coba panitia ke Mbak Ririn nih. Mbak Marlina Ririn. Apa Mbak selain itu? Apa Mbak Ririn? Kedengeran ya saya, Pak? Kedengaran. Ayo, silakan. Oke, Pak Eko, makasih. Kalau tadi saya ngelihatnya perusahaan-perusahaan yang tadi masuk di jajaran teratas tuh termasuk perusahaan yang sering melakukan inovasi sih, Pak, di produknya mereka. Ini terpengaruh judul atau terpengaruh ngeliatin itunya? Ngeliatin Apple-nya tadi saya, Pak. Sebutkan di tahun 2000-an awal itu perusahaan apa sih yang terbesar di tahun 2010? Tahun 2001 ya tadi ya. Yang terbesar apa? Perusahaan apa? Sorry Pak, saya merhatiinnya tadi ke belakang sih. Tadi mulai Apple sama Google ya, yang mulai naik ke atas sih. Tadi udah mulai 2017-an kalau nggak salah ya. Mulai Google dan Apple, kemudian malah Tesla ya kalau nggak salah tuh mulai agak turun ke bawah gitu. Oke. Terima kasih Mbak Ririn. Nah teman-teman, saya mau bantu ya untuk membuat kesimpulan, membuat kesimpulan sendiri juga boleh sih gitu ya. Nah kalau kesimpulan Eko Utomo itu ngelihatnya begini, kalau teman-teman perhatikan bahwa di tahun 2000-an awal, bahkan kalau kita tarik agak mundur ke belakang gitu ya, itu perusahaan-perusahaan yang the biggest company in the world itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan old school, komoditi, perminyakan. Exxon tadi itu, waduh lama banget tuh Exxon tuh. Kalau nggak begitu manufacturing. Kalau kita tarik mundur lagi ada Walmart, manufacturing General Electric misalnya. Atau IBM zaman dulu itu manufacturing. Saya lebih menyebutnya manufacturing computers gitu ya. Kalau sekarang kan IBM lebih pada teknologi. Tapi kalau teman-teman perhatikan bahwa makin ke sini yang mendominasi bukan perusahaan-perusahaan yang tradisional manufacturing, tetapi adalah perusahaan-perusahaan teknologi yang dipelopori oleh si Apple Croak. Tahu nggak Apple Croak? Mas Anton tahu Apple Croak bahasa Indonesianya apa, Mas? Wah, kurang paham nih. Hanya Pak Dokter yang punya ini nih. Apple tahu kan? Apple tahu, Dok. Apple itu namanya Apple. Kalau Croak? Croak kalau kita bahasa tradisionalnya Croak gitu. Oh, itu bukan orang Jawa ini, ketahuan bukan orang Jawa nih. Kalau orang Jawa pasti tahu nih, apel Croak itu apel yang bekas digigit, Mas. Itu istilahnya apel Croak. Jadi kayak di Croak ya, Dok. Iya. Itu kan Apple kan apel Croak saya bilang kan. Apple yang bekas digigit itu bisa mengambil alih posisi dari Exxon tahun 2010-an. Kalau teman-teman perhatikan, Saudi Aramco yang sekarang menjadi perusahaan minyak terbesar di dunia, pada waktu dia IPO yang terbesar di dunia, mengambil alih menjadi perusahaan nomor 1 terbesar di dunia. Tapi nggak lama, dalam waktu dekat dikejar lagi tuh sama Apple, Microsoft, Facebook, dan saya percaya nanti beberapa tahun ke depan dia akan mundur lagi. Jadi yang Big Ten akan kembali perusahaan-perusahaan teknologi yang tadi Mbak Ririn bener banget tuh. Perusahaan-perusahaan yang kaya oleh inovasi. Oke. Jadi clue dari situ yang kita lihat adalah perusahaan yang akan sustain, menjadi tumbuh, berkembang yang besar adalah di zaman sekarang ini adalah perusahaan-perusahaan yang apa? Inovatif, nothing more, nothing less. You cannot bargain about that. Tidak bisa ditawar-tawar. Kalau saya dengar-dengar, Jasa Marga juga mau melakukan inovasi kan? Nanti kalau jalan apa namanya? MILF ya? Kalau jalan wus, nggak perlu pakai berhenti. Sekarang masih pusing, tap in terus. Waduh, kadang-kadang antrinya masih banyak tuh. Oke, nah perusahaan-perusahaan ke depan adalah perusahaan-perusahaan yang inovatif. Nah sekarang saya akan buka kembali materinya untuk ngelihatin. Jadi harusnya bagaimana ya kita di Jasa Marga, di perusahaan, dan sebagai individu kita harus seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Oke. Nah ini adalah tambahan data gitu loh. Jadi menurut riset di seluruh dunia, ternyata ambidexterity organization itu
berpengaruh terhadap yang namanya firm performance. Nah, ntar ambidexnya nanti saya paparkan nanti, tapi saya ada tambahan sedikit nih data. Ternyata average company lifespan itu hidup yang masuk di dalam bursa yang terbesar di dunia. Teman-teman kalau perhatiin, makin lama makin muda, bukan makin tua. Jadi kalau tahun 1920 di bursa efek New York gitu ya, itu yang masuk di Standard & Poor's Index 500 perusahaan, itu rata-rata umurnya 67 tahun. Tahun 65 berkurang separuh umurnya, 35 tahun. Tahun 2020, 2 years ago, diketahui bahwa usia perusahaan-perusahaan yang ada di indeks, artinya yang hidup dan besar, usianya tinggal 21 tahun. Secara rata-rata ya. Artinya apa? Banyak perusahaan-perusahaan yang jadul, old school, hilang, gone by the wind, kayak film, judul film aja. Hilang. Nah, karena apa? Nanti kita akan perhatikan apa hubungannya dengan ambidexterity ya. Saya akan buka dengan ini. Oke, saya supaya enak nih ya, admin harus berjaga-jaga ya untuk membantu saya buka. Mas Sodi, Mas Sodi, bantu baca Mas Sodi. Apa itu ambidexterity? Ya, silakan. Pak Admin, Adek, mau dibantu? Ya, unmute Mas Sodi Oscar. Pak. Ya, silakan Mas Sodi. Iya, bisa diulang Pak pertanyaannya? Coba dibaca aja tulisan yang ada di slide. Yes. Ambidexterity is the ability to use both the right and left hand equally well. Oke, cukup. Mas Sodi. Iya, Pak. Oke, thank you ya. Coba teman-teman perhatiin dulu nih. Lihat tangan Anda masing-masing. Anda punya 2 tangan ya, Mas Sodi punya 2 tangan nih. Mas Sodi right hand atau left hand, Mas? Right hand ya. Nah, kalau menurut riset 90% manusia itu right hand. Kalau ngikutin itu, sekarang ada 368 orang di sini, 10% manusia itu left-handed. Jadi yang ada di webinar ini supposed to be ya, kalau ngikutin distribusi yang di dunia, ada 36 orang yang left-handed. Jadi secara umum, manusia right hand and left hand. Nah, yang menjadi menarik ambidexterity adalah, jika Anda atau kita, you can use your both hand, right and left hand, sama bagusnya. Sekarang saya tanya Mas Sodi dibuka lagi coba. Ya Pak. Mas Sodi suka olahraga nggak? Suka Pak. Suka olahraga apa? Badminton Pak. Badminton, Mas. Kalau Anda suka badminton, pakai tangan kanan ya, right hand ya? Iya Pak, tangan kanan. Kalau kemudian pakai tangan kiri, bisa nggak? Nyemes bisa nggak? Iya, nggak kena Pak biasanya. Nggak kena. Servis bisa nggak? Bisa, cuman ya nggak bener. Jelek ya. Kalau ngambil backhand pakai left hand bisa nggak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi Mas Sodi, sorry to say ya, Anda tidak ambidex. Iya Pak. Udah as simple as that. Sebagai manusia, orang ambidex itu adalah yang tangan kanan dan tangan kirinya berfungsi sama baiknya. As a human. Itu dulu ya. Siapa yang suka main tenis di sini? Angkat tangan. Ada yang suka main tenis nggak? Nggak ada yang suka main tenis nih. Ya, Pak. Wih, ada lapangan tenis di Jasa Marga. Si siapa nih? Mbak atau masih? Mbak Mita Nurani. Mbak ya, Mbak Mita ya. Coba dibukain dong, admin. Siapa? Mbak Mita suka main tenis? Masih suka, Pak. Oke. Who is your favorite tennis player in the world now? Kalau sekarang sih Cowok ya. Ya. Sebetulnya sih masih ini Pak. Siapa?
Ingat mukanya tapi lupa namanya, Pak. Roger Federer. Iya, Pak. Roger Federer. Iya, Pak. Roger Federer terus masuk. Ayo sama, saya juga fansnya dia. Tapi kenal namanya Rafael Nadal nggak? Kenal, Pak. Rafael Nadal itu ganti-gantian sama Roger Federer menjadi pemain nomor 1 di dunia, sama Djokovic ya, ada 3 sekarang yang sangat dominan ya. Video tadi ya, Pak. Nah, terus begitu ya, Pak. Iya, sekarang saya tanya Mbak Mita, si Nadal itu main tenisnya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Nadal tangan kiri, Pak. Tangan kiri. Ya. So, in your opinion, Nadal itu right-handed atau left-handed? Sepertinya sih ketangkasannya memang di tangan kiri, Pak. Left. Ya, enggak. Secara personal sehari-hari, dia aslinya right-handed atau left-handed? Kalau personal, bisa jadi right, Pak. Nah, itu menduga-duga atau tahu beneran? Ya, Mbak Mita pasti menduga-duga ya. Jadi, teman-teman yang namanya Rafael Nadal, in reality, in daily life, dia adalah right-handed. Tangan kanan. Tetapi sejak kecil sama pelatihnya omnya sendiri, namanya adalah Tony Nadal, itu dilatih menggunakan tangan kiri sampai sekarang jadi juara dunia nomor 1 di dunia. Bahkan kemarin baru aja menjuarai Australia Open. Karena dilatih pakai tangan kiri, dia jadi sedemikian bagus. Tapi kalau makan, kalau ngapa-ngapain tetap pakai tangan kanan. Yang paling cebok pasti pakai tangan cebok sama tangan kiri lah ya. Makan lah ya, makan pakai tangan kanan gitu. Nah, pada waktu ditanya si Tony Nadal, kenapa kok ini? Karena dia bilang bahwa pemain tenis itu ya seperti ini, cuma 10% kan yang tangan kiri kan. Jadi kalau pemain tangan kanan ketemu tangan kiri, mereka akan kesulitan. Maka keponakannya dia latih menggunakan tangan kiri sejak umur 6 tahun. Sehingga jadilah seorang Nadal, seorang yang ambidexterity. Tangan kanan dan tangan kiri hidupnya sama bagus, kemampuannya sama bagus. Itu definisi yang sederhana dulu nih. Sebelum nanti saya bawa masuk ke organisasi dan leadership ya. Oke, saya lanjut. Nah, sayangnya saya cari-cari videonya Nadal lagi main pakai tangan kanan nggak ketemu. Nah, sekarang saya putarkan ambidexterity juga, tapi bukan Nadal, ini pemain muda. Coba teman-teman perhatikan. Oh no, kenapa oh no way? Karena si Jack itu kan aslinya right-handed kan. Pada waktu tadi di bagian-bagian awal dia mukulnya pakai tangan kanan, tapi begitu terdesak dikasih backhand, harusnya dia ngambil backhand, tetapi apa? Dia bisa menggunakan tangan kirinya jadi forehand dan dapat poin lawan Tsitsipas. Itu adalah menunjukkan ambidexterity yang luar biasa. Ada beberapa pemain tenis, pemain bulu tangkis juga agak jarang ya pemain tenis. Jadi itu nggak ada namanya ngambil backhand gitu ya, kiri kanan aja dia gitu kan. Tapi yang sampai level dunia agak jarang ya, kayak seperti Nadal, terlepas dia ambidexterity, kalau dia main dia akan lebih konsisten menggunakan tangan kiri itu. Tadi kalau si Jack begitu terdesak dia keluar juga tuh ambidexnya. Jadi tangan kiri tetapi forehand gitu loh, dan masuknya bagus dan dapat poin gitu. Nah itu pengertian ambidexterity itu dulu tuh. Jadi ambidex ini adalah kemampuan di mana menggunakan tangan kanan kiri sama baiknya. Sekarang saya lanjut. Nah, sekarang masuk di dalam organisasi. So, what is ambidexterity organizations? Tadi istilah di dunia human ya, secara pribadi, itu dipakai di dalam dunia organisasi. Saya bacakan ya. Ambidexterity organization is an essential capability for organization in turbulent environments. Jadi di perubahan-perubahan tadi disebutin VUCA segala macam, as it facilitates the simultaneous pursuit of exploitation,
and exploration. Gampangannya organisasi yang ambidextrous, organisasi yang bisa melakukan eksploitasi dan eksplorasi. Anggap bahwa eksplorasi adalah tangan kanan, eksploitasi tangan kiri. Oke, ini muncul istilah baru lagi nih. Eksplorasi tangan kanan, eksploitasi tangan kiri. Itu istilah pertambangan. Kebetulan saya kok di teknik pertambangan. Coba saya minta bantuan ke panitia, ke Mas Slamet. Ya, tolong dibuka Pak Slamet. Di-unmute Pak Slamet, silakan. Baik, Pak. Mas Slamet pernah dengar eksplorasi eksploitasi nggak, Mas? Pernah, Pak. Ayo apa? Coba sebutkan. Apa itu kalau udah pernah dengar? Eksploitasi pengertiannya itu Pak, menunjukkan Pak, mengeksplor, mengembangkan. Oke. Kalau eksploitasi? Eksploitasi mencari pengembangan, Pak. Oke, ini agak campur aduk nih Mas Slamet. Ayo, makasih Mas Slamet. Ya, makasih, Pak. Saya ke Pak Sahrul. Ayo Mas Sahrul. Coba dibuka panitia, Mas Sahrul. Pakai istilah yang dunia pertambangan ya, geologi pertambangan itu lebih ngambilnya dari situ. Eksplorasi itu apa, eksploitasi apa? Mas Sahrul, eksplorasi apa, Mas? Di-unmute Mas Sahrul. Mas Sahrul, ya. Di-unmute, silakan. Apa itu eksplorasi, apa itu eksploitasi? Masih di-mute itu. Ya, silakan panitia, mohon dibantu. Sudah silakan Pak Sahrul, sebenarnya. Bisa di-unmute. Sudah di co-host. Belum ya? Atau ini, coba ke Mas Fauzi deh kalau gitu. Ayo panitia nih harus sigap nih. Banyak orang soalnya 350-an nih. Mas Fauzi. Mas Fauzi. Mas Fauzi, di-unmute dulu Mas. Buka. Ya. Ya, halo Pak. Ya, pakai dunia pertambangan Mas. Pernah dengar nggak eksplorasi eksploitasi? Pernah dengar Pak. Oke, eksplorasi apa, eksploitasi apa? Kalau yang saya pahami Pak, eksplorasi itu jadi kita mencari tahu dulu gitu Pak, apa aja sih yang ada di tambang itu tuh gitu. Oke, Misalkan kalau eksploitasi? Kandungannya apa. Yes. Nah, kalau eksploitasi itu kita mengeruk yang ada di tambangnya itu Pak. Yes, bener nih Mas Fauzi. Saya kasih nilai 90. Thank you Mas Fauzi. Jadi kalau di dalam dunia pertambangan, eksplorasi itu adalah mencari tambang, mencari cadangan. Contoh misalnya ya, saya mau buka tambang emas gitu kan. Yang saya tahu tuh harus cari dulu nih, carinya di gunung-gunung, di Gunung Jayawijaya. Saya pernah kerja di Freeport ya. Cari di Sumatera, Banyuwangi, dicari itu, dieksplorasi, dibor segala macam. Ada nggak ya daerah tertentu itu memiliki cadangan emas? Itu namanya eksplorasi, dihitung jumlahnya berapa, kadarnya berapa, besar cadangannya berapa, kualitasnya seperti apa. Itu namanya eksplorasi. Tapi kalau sudah ketemu, so what gitu loh. Ya bisa, ya nggak pas lagi nyari emas ketemu lah namanya emas-emas yang ada di permukaan namanya gold nugget. Itu kayak zaman di Amerika, Australia zaman dulu, benar-benar udah jadi emas tuh, kumbalan-kumbalan. Ada Pongkor dulu juga sempat begitu dulu gitu. Dapat tapi sedikit gitu. Nah, yang namanya eksploitasi sesudah cadangannya ketemu tadi, seperti dibilang sama Mas Fauzi, digali, ditambang, namanya eksploitasi. Jadi eksplorasi itu mencari, eksploitasi itu adalah apa? Memanfaatkan, menggali, mendapatkan keuntungan, itu eksploitasi. Nah, kalau kembali tadi ke definisi, kita kembali ke definisi ya, supaya jelas semua. Jadi yang namanya organisasi yang ambidextrous adalah organisasi yang pada waktu yang sama dia jago mencari bisnis-bisnis yang baru, mengembangkan bisnis. Di lain pihak, bisnisnya sekarang dieksploitasi dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Itu dulu definisinya.
Jadi kalau Anda perhatikan, wih, organisasinya ambidex nggak? Oh, ambidex dia. Karena apa? Bisa mencari bisnis baru, mengembangkan bisnis baru, sekaligus mengoptimalkan bisnis yang ada sekarang. Kalau organisasinya dia ambidex bukan? Enggak. Organisasinya apa? Lebih banyak eksploitasi. Jadi bisnisnya cuma ada satu, itu aja yang dioptimalkan terus-menerus. Itu namanya organisasi yang fokus cenderung ke eksploitasi. Atau oh, itu organisasinya apa? Nyari terus tuh, belum dapat-dapat. Kalau begitu nyari, kurang optimal, nyari lagi. Itu organisasi yang eksploratif. Sampai di sini, moga-moga jelas perbedaannya. Nah, organisasi yang ambidex, kanan-kiri oke, artinya apa? Exploitation-nya oke, exploration-nya juga oke. Nah, ini detail dari penjelasan saya tadi. Jadi kalau organisasinya itu hebat di dalam exploration, kemampuan organisasi untuk terus melakukan inovasi baru dalam mencari dan membangun portofolio bisnis baru yang inovatif dan masuk ke blue ocean. Apa itu blue ocean? Mengembangkan produk-produk baru yang belum ada kompetitornya. Lawan belum mengembangkan produk tadi. Jasa Marga menggunakan apa? MLIF ya. Kompetitor belum ada, Jasa Marga sudah ada. Nah, itu artinya apa? Membangun inovasi yang baru yang belum ada kompetitor, namanya adalah blue ocean. Nah, sementara kalau exploitation, kemampuan organisasi untuk terus membangun dan mengembangkan daya saing terhadap bisnis saat ini nih. Saat ini Jasa Marga adalah jago di dalam bisnis pengelolaan jalan tol misalnya. Sudah berjalan dan memenangkan persaingan, tadi tandanya misalnya market share-nya adalah besar, dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Nah, kalau kedua-duanya organisasinya bagus, secara exploitation dan exploration, yang didapatkan adalah leading market. Memimpin di dalam industri. Memenangkan kompetisi, cuan di bottom line bagus, kemudian bisnisnya sustain, berkembang ke depannya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di dalam organisasi secara sederhana, misalnya secara sederhana loh ya, karena seringkali nggak sederhana, karena ternyata nggak seperti itu. Kalau exploration, kemampuan exploration itu seharusnya banyak diwakilkan misalnya di divisi business development. Kalau kemampuan exploitations itu banyak terwakilkan di dalam divisi strategic planning. Karena di dalam explorations itu harus menghasilkan kemampuan namanya business innovations, new ventures, incubation and scaling. Itu kalau explorations, bisnis baru, inovasi. Kalau exploitation apa? Business competitiveness, adaptive capacity dan operational efficiency. Nah, operational excellence-nya harus bagus. Kemudian core business adaptations. Jadi adaptasi terhadap core bisnisnya itu diperkuat, itu ada di dalam exploitation. Itu yang membedakan antara exploration dan exploitation. Framework-nya sendiri seperti apa? Nah, baru di sini terlihat. Jadi, organisasi yang ambidex, framework-nya seperti ini. Apakah Jasa Marga seperti ini? Ya nanti Anda yang bisa menilai ya. Karena saya belum mempelajari Jasa Marga secara mendalam gitu ya. Kalau kita mulai dari yang tengah dulu deh. Jadi ambidexterity organization itu dua-duanya ada. Ada nggak ya orang-orang Jasa Marga, divisi-divisi yang sifatnya adalah exploration. Terjadi organizational learning, pembelajaran, teknologi innovation. Itu muncul terus nggak? Berkembang nggak? Kalau nggak, wah artinya eksplorasinya kurang. Di sisi lain, nah ini biasanya pasti ada nih exploitation. Organizational adaptation, strategic management, organizational design atau transformasi jalan terus. Nah, tujuannya supaya apa? Performance outcome. Secara finance atau accounting itu bagus, secara market bagus, dan growth-nya bagus. Oke. Nah, ternyata ambidex organization itu dipengaruhi oleh dua hal yang penting tuh. Yang pertama adalah environmental factors. Kalau kita perhatiin ini adalah environmental dynamism. Wah, fuka banget sekarang nih, yang tadi disebutin sama Mbak Ira. Fuka banget, ini mempengaruhi. Kalau
lingkungan bisnis VUCA, organisasi harus makin ambidex. Terus kemudian apa? Kompetitif dynamic. No, sekarang lawannya pesaingnya Jasa Marga makin banyak, harus makin ambidex. Zaman dulu Astra belum masuk tuh. Saya kalau nggak salah sekarang Astra udah nomor 2 ya di dalam operator jalan tol. Dan yang lain-lain artinya apa? Makin kompetitif. Jadi kalau environment-nya seperti ini, organisasi dibutuhkan untuk lebih ambidex supaya apa? Performanya bagus. Terus moderator yang lain ada misalnya market orientation, resource endowment atau firm scope, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat di belakang. Nanti yang kita singgung agak lebih panjang lagi. Ternyata agar organisasi itu bisa ambidex organization, structures, konteks, dan leadership-nya itu penting banget. 3 hal ini, structures, konteks, leadership. Nah, karena kita lagi membahas di dalam webinar tentang leadership, saya akan fokus di dalam leadership-nya. Jadi dari sini apa yang kita pelajari, teman-teman mulainya bukan dari leadership-nya ya, dari individu ya, mulainya dari organisasi, bahwa organisasi yang sustain growth finansial bagus adalah organisasi yang ambidex. Baru kemudian kita turun, agar organisasinya bisa ambidex, maka dibutuhkan struktur, konten, dan leadership. Kita akan masuk di dalam leadership. Nah, sebelum masuk ke sana, ternyata proses yang dilakukan agar organisasi ambidex itu bisa bermacam-macam. Ada 4 kuadran. Jadi kalau misalnya di Jasa Marga nih, kan ada bisnis unit, gitu kan? Ada yang sama independen, ada yang interdependen antar unitnya. Terus kemudian cara melakukannya apakah secara bergiliran, sekuensial, atau berbarengan, simultaneous gitu ya. Kalau simultaneous misalnya, kalau kita lihat misalnya C-cycle. Apa sih C-cycle? C-cycle itu adalah ternyata kalau kita misalnya Mbak Ira, misalnya BOD, mendorong Jasa Marga supaya bisa jadi ambidex. Jadi dilakukan adalah apa? Bergiliran di masing-masing unit yang independen. Itu namanya C-cycle. Kalau harmonik gimana? Harmonik dilakukan bareng-bareng, tetapi di masing-masing bisnis unitnya. Itu namanya harmonik. Jadi berdiri sendiri-sendiri. Kalau reciprocal, itu dilakukan bergiliran, tapi antar unit. Kalau partitional, nah ini yang paling seru nih. Dilakukan secara barengan, untuk cross, artinya apa? The whole organization bareng-bareng mendorong, didorong agar supaya menjadi ambidex. Itu kalau konteksnya adalah partisional. Nanti Jasa Marga pengennya seperti apa ya? Ini diserahkan kepada Pak Bakti, diserahkan kepada Pak Bagus, Mbak Ira dan kawan-kawan yang ada di Jasa Marga, atau jangan-jangan sekarang sudah mulai gitu ya. Apakah sekarang mulai C-cycle, harmonik, reciprocal, atau jangan-jangan langsung partisional. Nah, ini pertanyaan paling penting sebenarnya kalau misalnya belum dimulai ya. Saya juga belum masuk soalnya. Belum diundang sama Pak Bakti sama Pak Bagus nih untuk melihat lebih dalam. Jadi saat ini sebenarnya kekuatan Jasa Marga itu exploration atau exploitation sih? Itu dulu, dicek dulu nih. Walaupun menurut saya sih, tebakan saya, secara umum organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, perusahaan, apalagi yang usianya udah tua, apalagi yang sudah cukup besar seperti Jasa Marga, biasanya kuatnya di exploitation. Biasanya. Tapi harus dicek dulu gitu ya. Jadi sesudah tahu misalnya, oh Jasa Marga itu kuat di exploitation, harus kemudian apa supaya jadi ambidex? Memperkuat explorations-nya. Supaya jadi organisasi yang ambidex. Oke. Saya lanjut. Ini merupakan detail saja sih. Maksudnya detail adalah apa? Oh, ternyata exploration business sama exploitation business itu fokusnya berbeda-beda. Kalau secara strategik, yang exploration, innovation, and growth. Kalau exploitation, bicara tentang cost dan profit. Kalau tugas-tugas yang kritikal, task kritikal,
Kalau exploration itu namanya apa? New product, breakthrough innovation. Kalau ini adalah operation, efisiensi, incremental innovation. Beda ya. Kalau ngomongin kompetensi nih, nah ini Mbak Ira nih, bagian learning and development. Orang-orang di dalamnya, kalau exploration, banyak kan apa? Mereka entrepreneurship. Kalau orang organisasi yang exploitation, lebih banyak apa? Operasional. Secara struktur apa? Adaptive loss. Kalau exploitation formal mekanistik. Kalau control and reward adalah apa? Milestone growth, di sini margin productivity. Budayanya gimana culture-nya? Kalau organisasi yang eksploratif itu risk taking, speed, kecepatan, flexibility, dan uji coba. Tapi kalau yang exploitation, efisiensi, low risk, quality, dan fokusnya ke customer. Nah, peran pemimpin ini secara umum dulu ya, nanti kita mendalami. Leadership role-nya, kalau di exploration itu adalah visionary, visinya jauh ke depan, involve, melibatkan. Kalau di sini lebih otoritatif. Otoritatif itu adalah apa? Ya, kalau memegang kekuasaan dieksekusi sama dia, top down biasanya. Nah, ingat ya teman-teman, ini bukan baik dan buruk ya. Di organisasi yang bagus butuh dua-duanya. Ambidex itu butuh exploration dan butuh exploitation, tapi harus ada dua-duanya di organisasi. Padahal kalau kita perhatiin, sifatnya cenderung berbeda nih. Itu yang suka dinamakan apa? Paradoks. Paradoks itu suatu hal yang terlihat bertentangan, tetapi sesungguhnya enggak dan harus ada di diri manusia misalnya. Atau di dalam, contoh paradoks diri manusia adalah manusia atau pemimpin yang bagus itu satu, dia bisa asertif. Asertif itu kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak, tetapi di sisi lain dia harus berempati. Itu namanya paradoks. Dan bisa loh. Di satu sisi orangnya bisa berempati, tetapi juga bisa secara tegas menyatakan apa yang ada dalam pikirannya. Itu namanya paradoks personal. Kalau dalam konteks bisnis, ini adalah paradoks bisnis. Exploration sekaligus exploitation. Nah, karena paradoks, jadi sekarang masuk ke individu Anda semua. Membutuhkan ambidexterity leadership. Nanti kita masuk ke sana nih. Kita udah masuk ke ujung. Saya minta bantuan, ayo panitia, minta dibukakan ke siapa nih? Mbak Lutfia. Ya, Mbak Lutfia, bantu baca, Mbak. Ya, di-unmute Mbak Lutfia. Ya. Baik, bantu baca untuk ini ya Pak ya, Yes, baca aja. ambidexterity leadership. Jadi, what is ambidexterity leadership? Was defined as the leader ability to foster both explorative and exploitative behavior in followers by increasing or reducing variance in their behavior and flexibility switching between those behavior. Makasih Mbak Lutfia. Itu seperti meniti jembatan bambu di atas sebuah sungai. Wah, karena apa? Eksplorasi dan eksploitasi harus ada kan yang pertama-tama di organisasi. Nah, pemimpin itu kalau pemimpinnya gayanya sangat eksploitatif, pasti organisasinya eksploitatif. Karena apa? Yaitu yang dia lakukan. Tapi kalau pemimpinnya itu eksploratif, ya eksploratifnya yang maju gitu loh. Nah, yang harus dilakukan dalam ambidexterity adalah si pemimpin harus bisa menyeimbangkan kapan eksploratif, kapan eksploitatif, bagaimana bicara dengan orang eksploitatif itu berbeda dengan bicara orang eksploratif. Demikian sebaliknya. Nah, seperti Anda teman-teman nih, semakin tinggi posisi Anda ya teman-teman ya. Kalau posisinya misalnya diikut di sini kan tadi ada Pak Sekper misalnya, para kepala divisi BOD -1 gitu ya. Itu sudah harus masuk di level ambidex loh. Tetapi kalau level BOD -2 ke bawah, mungkin kecenderungan kita yang eksploitatif misalnya atau eksploratif itu bisalah tangan kanan atau tangan kiri aja gitu. Tetapi begitu Anda BOD -1, you have to be ambidex. Karena apa? Begitu masuk jadi BOD yang bagus harus ambidex. Jangan latihan pada saat sudah jadi BOD, telat. Latihannya pada saat jadi BOD -1, kalau perlu BOD -2, walaupun nggak mudah ya.
Karena kalau BOD Mansto itu masih perspektifnya masih agak sempit gitu. Nah, masuk lebih dalam nih. Jadi orang-orang yang bisa menjaga, membuat perusahaan eksploratif biasanya menggunakan style leadership yang namanya transformational leadership style. Sementara orang-orang yang exploitations itu menggunakan apa? Transactional leadership style. Nah, artinya teman-teman, ini gelombang-gelombang yang ada di banyak seminar segala macam, orang selalu bicara transformasional, enggak juga, dua-duanya dibutuhkan. Walaupun menurut pengamatan saya, apalagi di BUMN ini, kebanyakan transaksional. Kalau saya ketemu para BOD BUMN, BOD -1 yang udah ribuan orang ketemu sama saya, itu kebanyakan mungkin 90% adalah transaksional. Transformasionalnya kurang. Nah, bukan masalah kita berubah dari transaksional ke transformasional, tetapi Anda harus menguasai dua-duanya dan menggunakan in the right place, in the right time. Itu kuncinya. Sekarang saya lebih maju ke depan. Nah, ini ada loh clue-cluenya. Ini pesertanya kan banyak nih, 300 lebih nih. Coba posisi-posisi Anda ini, kalau teman-teman di HC nih, timnya Pak Bagus sama Mbak Ira ya. Kalau HC manajemen supaya bisa jadi ambidex, promoting and enabling, ambidextrous leadership, planning, selection. Ini harus dipromosikan terus nih ambidexnya nih, planning, selection, training, development, performance appraisal, dan reward system. Untuk mempromosikan apa? Harus menguasai dua-duanya. Nah, kalau line management, kalau saya membahas line management ya BOD -3 misalnya ya, yang para pemimpin garda depan, para supervisor, assistant manager gitu kan, yang harus dilatih mulai dari sekarang adalah embracing diversity. Jangan menyerang yang berbeda, berbeda itu makin bagus. Berbeda itu suatu keniscayaan yang harus dikelola gitu ya. Caranya dengan apa? Oke, task complementary. Jadi kalau pekerjaan itu ya bisa berbeda-beda dicobain. Expertise-nya juga complementary. Jangan bangga kalau menguasai satu pekerjaan aja. Salah. Ini kalau ngomong misalnya personal development, kalau ada orang ya, saya rule of thumb saya, teman-teman paling lambat 4 tahun, saran saya 3 tahun sekali, Anda harus menguasai kompetensi baru. Kalau enggak, Anda ketinggalan zaman. Termasuk saya, sampai sekarang. Saya baru aja menguasai belajar kompetensi baru, namanya apa? Jadi angon wedus. Saya sudah buka peternakan setahun ini 200 ekor. Wow, itu belajar kompetensinya lain loh. Itu namanya apa? Expertise-nya, kompetensinya dikembangkan. Termasuk juga social complementary. Nah, untuk yang level middle management, teman-teman di BOD -2 lah misalnya ya, itu harus providing a vision sambil meyakinkan eksekusi terjadi. Jadi menguasai kompetensi manajer dan leaders. Untuk top management, teman-teman di para BOD dan teman-teman BOD -1, nah ini yang harus Anda lakukan adalah granting autonomy while state involved. Jangan ragu-ragu atau mendorong anak buahnya itu punya inisiatif. Kemudian visi harus di maintaining oversight itu apa? Pandangan jauh ke depan gitu. Bagaimana menjaga hubungan dengan pihak luar. Bahkan apa? Memperkenalkan perubahan-perubahan, managing konflik, itu tugasnya top management BOD -1 dan BOD ya, agar supaya ambidextrity-nya berkembang. Ini masing-masing level ada nih. Kemudian, agar supaya tadi bisa terjadi, apa yang harus dilakukan? Ada 5. Yang pertama adalah openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, atau neuroticism. Ini neuroticism saya ganti menjadi emotional stability lah, supaya nggak kesannya negatif. Emotional stability, ini karakter-karakter yang harus dimiliki oleh kita. Kita buka satu persatu ya. Openness dulu. Openness itu apa sih? Seseorang individu yang secara mental dan pengalaman itu terbuka untuk apa? Mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan belajar terus-menerus. Saya suka nih di Jasa Marga ada kayak seperti ini, leadership talk.
JM Talks. Nah, artinya apa? Terbuka, berkembang, open, mindset-nya growth. Bagus tuh. Moderatornya Mas Anton, keren. Itu satu udah lulus, jadi open, jangan jadi orang tertutup. Wow, jangan sampai gitu. Dulu saya kuliah mekanika teknik, lulusnya susah banget, sampai sekarang ngomongin mekanika teknik mulu. Ya opore, udah 20 tahun yang lalu ngomongin masih mekanika teknik gitu loh. Oke, harus open dan berkembang. Kemudian yang berikutnya, conscientiousness. Apa itu conscientiousness? Oke. Jadi orang-orang yang conscientiousness itu adalah orang-orang gitu kan yang didrive oleh social norm, kemudian mereka sukanya apa? Oh, kalau janji ya ditepatin, dan kemudian bekerja melebihi harapan ekspektasi. Jadi mereka punya kesadaran, punya tanggung jawab, dan bahkan mencapai lebih gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang ya udahlah pas bandrol lah, sesuai dengan gaji lah, waduh itu udah nggak bisa ambideks tuh. Tapi mereka-mereka yang pengen, oke, kalau saya kerja, saya diminta 100, saya kasih 110. Nah, itu lulus yang nomor 2. Kalau belum, Pak Eko, saya sekarang belum ada karakter seperti ini, wah nggak bisa jadi pemimpin ambideks. Jadi pemimpin ambideks tadi yang pertama karakternya adalah apa? Terbuka, mau berkembang. Kedua adalah apa? High achiever. Ini paling gampangnya high achiever lah. Pengen bisa mendapatkan yang lebih dari target. Berikutnya adalah extraversion. Orang yang energinya besar. Oke. Jadi orang-orang ini gitu ya, tandanya, karakternya apa? Suka memimpin. Loh kalau ada masalah jangan dibiarkan. Mereka akan langsung sigap, ya udah kumpulkan teman-temannya apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, orang ini punya extraversion yang besar. Dan kalau ada hal yang nggak benar nih, nggak bisa diem, dia ngomong sih. Walaupun kadang-kadang jadi agak nyebelin nih. Yang harus hati-hati adalah orang-orang extraversion yang lebay, kebangetan, itu adalah hal-hal kecil aja dia masalahin gitu loh. Itu yang nggak benar tuh. Jadi extraversion kalau ada hal yang perlu diperbaiki, ya dia perbaiki, dia ngambil kendali untuk kemudian bisa menyelesaikannya. Itu namanya orang extraversion. Karakter yang ketiga. Jadi pertama open, high achiever, kemudian extraversion. Yang berikutnya adalah agreeableness. Apa itu agreeableness? Seseorang gitu ya yang bisa memberikan empati kepada orang lain, yang bisa menempatkan dirinya di posisi bajunya orang lain, sepatunya orang lain, sehingga menimbulkan trust, kepercayaan dari orang lain, dan dia mau melakukan bahkan berkorban buat orang lain gitu. Itu namanya orang yang agreeableness. Nah, orang yang berkarakter seperti itu akan mudah mengembangkan dirinya menjadi pemimpin yang ambideks. Nah, ini emotional stability. Orang yang emotional stability ini gambarnya ability to remain stable and balance. Jadi orang-orang yang emosinya stabil kalau menghadapi whirlwind gitu ya, badai. Kan sekarang kan badai, perubahan cepat sekali, ada pandemi. 2 tahun lebih sekarang pandemi luar biasa. Tapi saya udah seneng nih. Beberapa hari ini Jasa Marga saya yakin Pak Bakti juga senang nih. Karena jalan tol sudah macet kembali Mas Anton. Jalan tol udah macet kembali. Waduh, ini Pak Bakti dan kawan-kawan udah seneng. Kemarin lewat ini apa Jakarta Cikampek, ramenya minta ampun, luar biasa. Tapi kita harus sadar bahwa itu suka berubah-ubah. Jadi orang-orang yang ambideksnya hebat, mereka stabil, kondisi bagus stabil, kondisi buruk pun juga mereka emosinya itu stabil. Nah, orang-orang kayak begini yang pada waktu mereka mengembangkan diri jadi pemimpin ambideks, mereka akan cenderung berhasil. Oke. Sudah mau sampai ke kesimpulan ini Mas Anton nih. Jadi teman-teman, if you want to be ambidex leader, untuk membantu perusahaan menjadi perusahaan yang ambidex, harus hebat di 2 hal. Ini nggak mudah banget nih. Saya tuh jarang ketemu orang dua-duanya hebat ya. Salah satunya. Yang pertama, untuk exploitation Anda menjadi apa? Mastering in alignment. Melakukan efisiensi tadi. Tetapi eksplorasi adalah orang-orang yang memiliki great agility. Bisa beradaptasi, berinovasi. Wah, itu jarang banget sih yang ada dalam diri seseorang. Tetapi misalnya Anda menjadi seorang direktur anak perusahaan,
division head atau BOD, kita ini harus nurturing supaya apa, ada di organisasinya ada dua-duanya. Memang tidak mudah dua hal ini ada di diri seseorang. Tetapi kita harus pastikan di organisasi ada yang jago dalam efisiensi, tetapi ada yang jago di dalam inovasi dan business development. Itu kunci supaya organisasi menjadi ambidex dan performs. Nah, caranya gimana kalau mendapat pertanyaan gitu ke Mbak Ira atau organisasi? Nah, saya mengembangkan sebuah konsep nih, seperti namanya adalah Project Action Learning. Sekarang saya lagi membantu banyak di grupnya Pertamina, PGN, perusahaan tambang, Antam, Timah, dan kawan-kawan, Pupuk Indonesia. Saya kembangkan namanya Project Action Learning tuh untuk mengembangkan dua-duanya, antara exploitation dan exploration. Jadi mereka diterjunkan, mereka harus melakukan efisiensi sekaligus apa? Mencari bisnis-bisnis baru, langsung diterjunkan. Levelnya adalah para GM, kepala division, walaupun sekarang beberapa BUMN minta di BOD Management juga dijalankan. Namanya Project Action Learning, seluruh proses development dijalankan di sana. Terakhir nih, sudah sampai ke quote. Saya minta bantuan Mas Anton, baca Mas quote-nya, masuk baca quote-nya sendiri. Paradox is not two things to be constant, but two things to be juggling. Iya, bukan dua hal yang harus dipilih, kalau bisa dua-duanya dikelola, di juggling gitu loh. Oke, terima kasih. Presentasinya selesai. Sekarang ditanya jawab. Silahkan Mas Anton.